Balik lagi sama gue Kiki di channel YouTube Booktuber. Buat pagi ini, kemarin gue gak bikin konten ya karena malam lembur, jadi bangunnya gue siang, olahraga, mandi, terus cabut kerja. Ini buku, kenapa gue beli buku ini? Jadi kan gue baru pindah ke Cirebon ya. Terus satu hal yang bisa menautkan gue setelah hampir 25 tahun di Jogja adalah makanan. Karena gue setiap balik ke Cirebon itu hanya lebaran, dan lebaran adalah saat bersilaturahmi dengan makanan, juga tentunya dengan keluarga. Jadi makanan yang paling gue ingat ketika gue pulang ke sini, dan karena di Jogja terbiasa dengan bikin project, lalu kemudian apa yang bisa menautkan makanan, yang paling pertama gue ingat ketika di Cirebon, dan apa yang gue suka selain gue juga pasti cari teman ya, dan cara tercepat karena 3 tahun ini gue juga kerja di Cherry Pop Music Festival. Ada satu program namanya Rekam Skena, itu film musik yang berangkat dari project gue juga sebelumnya, bioskop musik. Dan kayaknya gue harus cari acara musik ketika di Cirebon. Sampailah di Cirebon dan ketemu satu gigs pentas irama, lalu disusul dengan United Control dari teman-teman hardcore, dan kemarin baru banget terakhir ada Subsonic dari teman-teman kolektif 0231 Calling, dan besok tanggal 21 ada anak-anak hip hop dari Joska. Ya, gue penasaran untuk datang ke gigs. Terus kemudian apa kaitannya dengan makanan, dan ya gue coba bikin film. Akhirnya gue namain projectnya adalah Musik Kuliner Pantura. Jadi selain baca, ya sedikit-sedikit gue baca lah sejarah Cirebon, kenapa dia bisa seperti sekarang ini gitu, masa lalunya seperti apa, kenapa keratonnya ada 4, dan pintu utamanya adalah karena pelabuhan. Sama kayak Batavia, juga banyak orang dari seluruh dunia datang ke sini sebagai tempat transit untuk ke Jogja untuk ke Jawa bagian selatan. Jadi Cirebon ada pelabuhan namanya Muara Jati, dan itu jadi awal mula Cirebon jadi seperti sekarang ini. Budayanya banyak, keagamaannya juga kental, karena kita juga di sini disebut kota wali. Terus banyak kesenian juga. Jadi ada agama, budaya, dan niaga. Ya, kita tahu banyak sumber daya alam ya di sini gitu. Jawa atau di Indonesia pada umumnya gitu, yang kemudian jadi ya banyak percampuran. Oke, balik ke kenapa gue beli buku ini. Jadi ini sama kayak buku yang kemarin gue dapet di Gramedia Cilacap, Dining History. Ini sejarah restoran di Jakarta, tapi karena gue rasa sama-sama pelabuhannya, dan akhirnya gue beli sebagai gue butuh lanskap juga. Selain makanan tradisional gitu yang muncul di Cirebon, juga makanan campuran dari kebudayaan-kebudayaan kayak Tionghoa, Arab dan lainnya gitu.
jadi kayak perlu satu apa namanya, kayak tempat dagangnya lah gitu. Gue butuh sedikit pandangan dari buku ini gitu. Subjudulnya sih Transformasi Lanskap Restoran Ibu Kota dari abad ke-19 hingga 1990 gitu di Jakarta gitu. Gue gak tau bakalan sama atau enggak, tapi lumayan ngasih pandangan di, gue baru sampai bab 1 BTW, ini bab 2 nya. Bab 1 aja dia cerita soal ya Belanda, Eropa yang dengan kebudayaannya di sana, terus kemudian datang ke sini. Jadi yang awal muncul itu ada semacam clubhouse itu tempat ngumpulnya orang-orang kaya lah gitu. Eropa di Jakarta waktu itu. Lalu kemudian datang pebisnis dari Prancis yang kemudian bikin hotelnya terkenal banget pada waktu itu. Lalu setelah clubhouse nongkrong orang kaya, tentunya buat minum bir dan lain-lain gitu ya. Terus ada hotel, tempat nginep di Asia Tenggara tuh kita lumayan besar gitu dibanding Singapura dan lain-lainnya, karena negara lain juga mampir untuk ke situ. Terus yang selanjutnya adalah cafe atau tempat ngopi gitu, tongkrongan gitu, kayak sekarang lah gitu, street coffee dan lain-lain gitu. Ada 3 runutan itu dan 8 bulan gue di Cirebon ngelihat mungkin sama gitu di beberapa titik gitu ya. Maksudnya ya mungkin kalau dibahas orang kayaknya gitu clubhouse gitu, mungkin kalau di sini adalah warung pinggir jalan yang hampir-hampir sama juga dengan coffee di gelombang ketiganya di chapter pertama itu soal gaya hidup. Terus hotelnya aku belum tahu gitu, karena waktu itu orang kesini cuman transit dan bergerak gitu ke selatan, ke timur kayak gitu atau ke barat gitu. Jadi hotelnya aku belum lihat gitu, malah soal makanan tongkrongan dan warung kopi, bahwa kita butuh ketemu orang lah gitu. Itu di Cirebon. Dan aku juga penasaran di bab 2 nya, kayak di sini ditulis lahirnya Menteng atau Gondang Dia dan wilayah kuliner sekitarnya gitu. Dan ini juga gue penasaran mappingnya waktu itu gimana gitu, karena ini kalau secara periode sekitar 1900-an gitu ya, benar-benar abad ke-19 pada waktu itu gitu. Dan juga lagi nyari padanannya abad 19 di Cirebon apa gitu ya gitu. Kalau nggak salah sekitar abad ke gue lupa, ntar gue takut salah lagi, ntar gue baca dulu gitu. Maksudnya si pelabuhan ini aktif banget dan berbagai negara datang ke sini gitu. Ini rekomendasi buat kalian yang punya fokus di gastronomi. Aku pikir kalian perlu juga baca perkembangan restoran melalui sudut pandang kota Jakarta gitu ya. Mungkin di kota-kota lain juga pasti ada sejarahnya gitu, tapi kebetulan yang gue dapat adalah buku sejarah restoran di Jakarta gitu, abad ke-19 hingga 1990. Itu dulu rekomendasi buku pagi ini. Tetap membaca, jangan membajak, dan salam kebajikan.